Puasa itu sendiri, itu sudah bisa memberikan efek aslinya. Efeknya nanti coba aja kerjain. Masya Allah, beneran badan tuh kayak Anda tuh menjadi sosok yang baru. Bener-bener fitrah deh nanti pada hari terakhir Ramadan. Itu aja kerjaan. Jadi bagus, cara makannya gimana? Ramadan. Jadi Masya Allah ya, privilege-nya tuh luar biasa, besar. Ya, sangat besar. Jadi kalau tadi saya bilang 3 tadi adalah Quran, satunya itu adalah madu. Nah, maka dalam madu itu memang sudah jelas-jelas. Nabi sudah menjelaskan juga, Asyifa fi salatha, kata Nabi. Syarbatul asal. Syifa itu, kesembuhan itu ada 3. Syarbatul asal wa syartahtil minjam wa kaitinar. Kata Nabi, kesembuhan itu ada 3. Yang pertama adalah minum madu. Di dalam madu itu terdapat kesembuhan. Dan Allah yang menjanjikan bahwa dalam madu itu terdapat kesembuhan. Tapi kenapa zaman sekarang orang takut minum madu? Ya karena madunya palsu lah, nggak murni lah, segitu-gitulah. Ya akhirnya sekian tahun dia hidup, begitu luar biasa susah dan sulitnya mencari madu. Akhirnya tidak minum-minum madu lama. Gara-gara apa coba? Gara-gara suuzon, curiga. Jadi gara-gara curiga yang dipelihara, tidak minum madu lah berapa puluh tahun, katakanlah atau berapa tahun. Itu penyakit kan? Makanya penyakit yang paling susah itu di sini. Ya, dalam hati. Kita tuh punya semua, punya. Apakah cuma benci, dendam, marah? Enggak pede aja penyakit loh. Beneran, percaya sama saya. Enggak pede aja itu penyakit. Makanya kalau mungkin Anda bertemu atau Anda ketemu dengan pasangan yang mohon maaf misalkan secara statusnya mungkin dia dari orang biasa ketemu dengan si pasangannya yang punya status lebih besar, lebih tinggi kata. Tugas ini kalau secara syariat sering-sering pujilah dia. Hargai dia. Supaya apa? Supaya ginjalnya tidak teraniaya. Ginjal tidak teraniaya. Karena setiap organ tubuh kita itu punya emosi kalau yang saya pahami. Ya. Kalau dia genetiknya punya kejujuran, contohnya. Contoh ya, ada orang dia punya genetik kejujuran. Jadi nasab dia tuh orang jujur semua. Ya. Lalu tiba-tiba, bukan tiba-tiba, dalam perjalanan hidupnya si fulan ini bekerja di satu tempat yang tempat itu memaksa dia tidak jujur, maka gen jujur dia akan bereaksi di situ. Kalau nggak dipatuhin lama-lama apa? Maka jasadnya akan bereaksi. Jasadnya akan bereaksi. Macam-macam nanti keluhannya, kita lihat aja nanti. Makanya hati-hati, bekerja pun hati-hati. Kalau Anda orang jujur, bekerja di tempat jujur, mendingan jangan kerja situ. Yang tersiksa, jasad. Kok bisa? Oh, Nabi udah ngomong. Kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasad mudghah. Kata Nabi Izal, solat jasada kullu, wa iza fasadat jasada kullu. Dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Kalau dia baik, semua. Dia rusak-rusaklah semua. Susah jaga hati ini, serius. Ya. Makanya saya itu orang yang paling nggak suka dengan hal-hal yang membuat hati saya nggak nyaman. Kalau nggak nyaman, saya pergi aja. Ya, mengikuti bagaimana kaidah yang pernah ada, yang saya pernah pelajari. Contoh nih, suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu diomel-omelin, dicaci-caci sama orang. Nabi di situ. Lalu waktu Abu Bakar itu dicaci-caci segala macam kayak begitu, Nabi senyum aja. Lantas Abu Bakar mulai muncul manusiawinya dia, radhiyallahu anhu. Apa yang dia kerjakan? Dia balas orang yang menghina dan mencaci itu. Ya, dengan balasan yang tentunya versi sahabat kayak begitu pasti nggak sama kayak orang sekarang lah. Pasca dibalas sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Nabi pergi. Ya, Nabi pergi. Terus Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, bukankah aku berhak membalas? Kata Abu Bakar. Nabi bilang apa? Ya,
Kau berhak membalas. Tapi ketahuilah, waktu engkau sedang dicaci, dihina, segala macam tadi itu, ada malaikat yang mendoakanmu di situ, buat aku pun ikut mendoakanmu di situ. Tapi waktu engkau membalas itu, maka malaikat itu pergi dan aku pun pergi, kata Rasulullah SAW. Gitu. Jadi ya benar, ya. Berarti kita membiarkan diri kita dicaci, yes. Cacilah. Asal jangan urusan agama. Kalau agama, wajib marah kita. Kalau kita, Nabi itu kalau marahnya urusan apa? Agama doang. Ya. Kurang jahatnya apa? Orang lagi sujud, mohon maaf, diletakkan kotoran di atas kepala. Kurang jahat apa coba? Betul. Dan yang luar biasa itu ada beberapa riwayat menyebutkan itu. Saya nggak tahu riwayat ini sahih atau tidak, tapi buat saya itu heart touching banget. Menyentuh hati banget, ya. Di perang Uhud itu disebutkan kan Nabi kan berdarah tuh. Dalam riwayat yang saya baca itu ternyata Nabi menampung, ya, menampung darah beliau itu, ya, entah diminum lagi, entah di apa saya lupa nggak tahu lah. Pokoknya intinya ditampung. Dan di situ sebutkan bahwa para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah kenapa engkau tampung darah itu, gitu kan? Kata Nabi, Allah tidak akan membiarkan, ya, kaum, ya, yang mereka itu berani meneteskan darah seorang Rasul dan darah itu tumpah ke bumi, maka Allah akan turunkan azab buat mereka semua. Jadi Nabi nampung itu supaya apa? Supaya mereka nggak kena azab. Itu Nabi. Coba, ya. Ya teladan kita kan beliau SAW, itu aja. Artinya apa? Ya memang babnya kita ini yang jadi masalah tentang kesehatan kita sekarang ini adalah tadi mungkin ada nggak pede, ada kemarahan, ada benci, ada dendam, ada lagi curiga, segala macam numpuk segala macam. Nah, jadilah barang itu menjadi satu penyakit fisik yang kita kenal dengan ini itu segala macam. Di balik penyakit fisik yang ada pada diri seseorang, Bapak sekalian, percayalah di situ ada emosi yang mampet. Percayalah. Ya. Tugas kita ngapain? Dirilis. Orangnya itu misalkan ini minta ampun, makanya bulan itu benar-benar bulan yang kita minta sejadi-jadi sama Allah apa? Putuskan semua genetik nasab emosional yang buruk dari leluhur, ya, dan perbaiki, ya, di kitanya dan apa anak keturunan kita supaya nggak banyak lagi penyakit-penyakit kayak begitu. Caranya gimana? Puasa itu sendiri itu sudah bisa memberikan efek aslinya. Apalagi makannya benar. Ya, sayangnya kita nggak memanfaatkan itu. Maka saya bilang tadi cuma pindah jadwal makan doang. Ya. Sehingga bicara tentang puasa itu sendiri, Masya Allah ya. Nah coba nih, Bapak sekalian, Ramadan ini ya, mungkin ada sisa mungkin Insya Allah 16-17 hari nih. Coba benerin makan dikit aja. Ya. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Siap nggak? Bener nih? Siap? Woi bahagia saya, Allah saksinya ya Allah. Hamba-hambamu ini mau berubah. Bagaimana caranya? Gampang. Siap? Mendengarkan? Betul? Selama 17 hari ke depan tidak ada gula pasir. Siap nggak? Baru juga ninggali gula pasir aja susah minta ampun. Gimana mau jihad? Itu yang pertama. Baru pertama. Ada berapa? Ada banyak. Mau disebutin atau nggak usah? Tapi Allah saksinya loh. Artinya 17 hari ke depan Anda benar-benar nggak makan ini. Ya kalaupun makan cuman ya mungkin 10% lah. Sisanya makan yang benar. Sudah nggak usah saya jelaskan lagi mana yang sehat, mana yang enggak. Sudah paham lah kan? Udah dewasa semua kayak begini. Pertama gula pasir. Yang kedua apa? Tepung terigu. Kan tuh udah janji lo tadi lo. Dokter mengharamkan? Enggak, saya enggak mengharamkan. Cuman ini judulnya buat latihan aja. Ya. Berarti kalau saya nggak makan tepung, gimana kehidupan saya? Apakah saya akan mati? Indonesia itu aslinya negara yang tidak kenal tepung.
tepung, percayalah, terigu maksudnya ya. Dari dulu kita tuh ya makannya ubi, keladi, talas, itu aja. Jadi sekarang orang-orang pakai isu non gluten, oh gluten opo, kata orang-orang tua kita itu, dari dulu kayak ngombe apa, mangannya ubi kok, gitu loh. Ubi itu gluten nggak? Nggak, ubi jalar, ubi singkong, itu kan non gluten semua. Talas, apalagi tadi kalau Anda yang lihat postingan saya tadi pagi itu tentang talas. Udah lihat? Apa judulnya? Judulnya Tagosa. Talas goreng salah. Saya ceritakan sedikit apa-apa lah ya. Tapi kalau mau lengkap lihat di situ. Saya beli talas gitu kan. Si bapak itu bilang katanya ini talasnya ada dua. Yang satu yang gembur-gembur agak-agak lunak, satu agak padat, dia bilang. Saya beli dua-duanya. Terus saya goreng, saya pengen goreng gitu kan biar crunchy gitu, nggak usah pakai apa-apa, direndam pakai garam doang, pakai minyak kelapa, saya goreng. Ternyata waktu saya goreng banyak, saya 3 talas itu saya potong sendiri, saya potong sejadi-jadi lah gitu kan. Saya goreng, ternyata habis digoreng itu dia hancur lembut gitu kan. Ada memang talas kayak begitu, setahu saya, pengalaman saya. Goreng gitu kan, sudah lah barang bisa saya pikir bisa jadi crunchy gitu tanpa dikasih apa-apa karena sudah dikasih garam, goreng pakai minyak kelapa gitu kan, ternyata hancur dia. Udahlah saya saring lagi, saya ambil, akhirnya saya pikir nih apa caranya supaya ini barang bisa tetap saya makan. Saya blender lah, saya potong-potong cabai, bawang putih, bawang merah, kasih garam segala macam. Itu si talasnya tadi tuh saya hancur, saya bikin kayak pergedel gitu, saya masukin semua itu, terus kasih telur, saya kasih tepung sedikit, tepung non gluten, saya goreng lagi, jadilah dia kayak nugget. Ternyata enaknya minta ampun. Versi saya, entah enak itu karena mungkin saya merasa itu kesedihan yang terobati dengan itu, tapi tetap enak. Saya cobain aja di rumah. Itu kan non tepung gitu loh. Kalau memang suka gorengan, udah di talas itu enak loh. Talas itu enak kalau digoreng, apalagi cocok pakai sambal. Iya kan? Buah-buahan gitu kan. Anggaran itu di split sedikit buat yang sehat-sehat. Jadi dibikin dua lorong takjil sehat, takjil tak sehat, misalnya gitu. Karena tetap ada orang yang pengen gitu loh. Gitu. Supaya apa? Supaya Ramadannya secara puasa, hati, ikhlas mau udah jalan tuh. Nah sekarang makanannya juga dibenerin, kan Masya Allah. Bener-bener fitrah dia nanti pada hari terakhir Ramadan. Hatinya dibersihkan, imannya disucikan, dikuatkan lagi, jiwa dikokohkan, karena badannya makan yang benar, bahkan lebih banyak gak makannya, lebih banyak makan tanda kutip Quran, lebih banyak makan sodako, nah gitu loh. Yang terjadi apa? Bersih tuh jiwa, jasadnya baik. Makanya zaman sekarang, kalau saya tanya sekali lagi pada bapak sekalian, ya, tadi baru 2 ya? Mau tambah lagi? Udah cukup lah ya? Tambah. Baik. Yang ketiga, yang digoreng-goreng. Jadi gantinya pakai apa? Kukus, rebus, gitu lah, steam gitu lah. Gitu. Efeknya nanti coba aja kerjain. Masya Allah, beneran badan tuh kayak Anda tuh menjadi sosok yang baru. Gitu. Glowingnya tampak, karena perut udah beres. Jadi perut itu adalah, muka itu cerminan perut. Kalau perutnya benar, mukanya pasti benar. Perutnya berantakan, muka pasti berantakan. Berantakan itu maksudnya, ya jerawat lah, apa segala macam gitu loh maksudnya. Ya, gitu. Minyak goreng. Berarti nggak boleh goreng? Boleh. Kalau mau goreng, ganti sedikit aja pakai minyak kelapa atau apa, kalau nggak disangrai sedikit atau nggak di oven gitu. Nanti bikin bakwan oven, bakwan panggang, ya bakwan panggang. Bisa kan? Bisa bakwan dipanggang di oven? Bisa. Saya pernah bikin kok. Tepungnya non gluten, misalkan gitu kan? Ya pakai itu aja tadi, keladi kayak ubi segala macam, dikasih bumbu sedikit, kasih sayur, akan tambah tepung, tambah terigu. Bisa sebenarnya. Susah nggak? Susah. Makanya jangan kerjain. Nggak usah lah, capek. Beli aja. Paling gitu nanti sehari oke, 2 hari ada teman lewat ngajak. Udah standar. Setan tuh paling tahu cara menggoda kita. Lebih sakti dia. Tapi dia makhluk yang lemah. Allah janjikan bilang begitu. Gitu.
Terus nanti gimana habis itu? Wah, nasinya dikurangi juga. Nasi dikurangi, lauknya dibanyakin. Proteinnya dibanyakin, sayur dibanyakin gitu loh. Gitu, gampang? Enggak. Serius enggak gampang. Percayalah, nanti coba lihat waktu nanti buka nanti. Enggak gampang loh. Ngomong ini aja gampang. Anda pikir saya menahan begini ini berapa tahun? Lama baru bisa. Kan ada khutuwat setan di situ. Wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, kata Allah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Makalah yang halal dan baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Artinya, ketika orang makan tidak halal dan makan tidak baik, dia punya potensi untuk mengikuti langkah syaitan. Ya, titik. Jadi kalau bahasa guru saya itu ada iblis di piringmu, menunggu. Itu. Karena mereka tidak ingin, makhluk itu tidak ingin Anda sehat. Kalau Anda sehat, imannya bagus, pasti amalan bagus. Nah, gitu kan. Makanya yang paling tidak menginginkan manusia itu sehat ya iblis. Setan, gitu loh. Makanya ya saya itu ngomong di sana sini itu ya memang musuhnya bukan manusia, setan. Ya, gitu. Gak apa-apa, tapi Allah sudah kasih tahu bahwa setan tuh lemah. Begitu ya. Jadi itu aja kerjaan. Jadi cara makannya gimana? Misalkan makan buah. Jadi sedikit kita mulai belajar gitu kan bagaimana cara makan yang benar. Karena kita perlu belajar. Contoh mungkin, wah saya kok sekarang malah badan nggak enak ya. Misalkan setelah minum jus, kata dia gitu. Ya jelas lah minum jus. Misalkan dia beli jus nanas. Jus nanas, nanasnya cuma 1,5 potong dari nanas itu kan. Isinya apa? Air, gula, kental manis. Ya wajar. Berarti makan buah tuh caranya gimana? Paling bagus ya dimakan, jangan di jus. Buah tuh dimakan. Cari buah-buah lokal aja, yang buah-buahnya itu kemungkinan tidak terkontaminasi. Contohnya apa? Nah, sekarang kan timun suri ini kan. Timun suri lah, labu apa itu. Atau mungkin rambutan. Rambutan tuh saya paling suka. Sebab apa? Setahu saya di Indonesia belum ada perkebunan rambutan yang disemprot-semprot. Tidak ada kan? Dia tumbuhnya organik itu, sejadi-jadinya organik. Makanya buah-buah kayak begitu tuh buah-buah yang tidak banyak kontaminasinya itu, maka buah-buah kayak begitu tuh relatif aman buat kita. Manggis juga, ada kan? Kalau jeruk zaman sekarang sebagian sudah dikebunkan. Jadi makanya kalau Bapak Ibu ingat, saya masih ingat banget di zaman SD SMP saya itu kalau makan jeruk itu, kalau saya kupas kulitnya itu, baunya itu kenceng banget. Sekarang kan nggak ada. Tadi malam saya makan cabai saya makan. Apalah cabai ini lematiku. Maksudnya nggak ada pedes-pedesnya. Makan gitu, saya nggak ada tahu gitu kan. Ada tahu, saya cicipin tahunya. Orang bawa, buka, saya makanlah tahu itu. Kemudian ada cabainya. Makan cabai, nggak pakai tahu. Nggak ada pedes-pedesnya. Nah gitu. Ya kenapa? Semprotannya minta ampun. Nah, gitulah. Baik, saya kira mungkin itu sekalian sedikit ya, spill-spillnya. Semoga sisa Ramadan ini ya kita bisa optimalkan dengan memberi lebih banyak makanan jiwa dan ruhiyah kita daripada makanan jasad. Kalaupun makanan jasad tetap kita berikan, maka panduan dan patokannya tadi, makanlah yang halal pastinya, makanlah yang toyib. Dan tidak perlu dijelaskan lagi yang toyib itu apa. Kita semua sudah paham sebenarnya. Ya, dari mulai tadi meninggalkan yang mengurangi lah katakanlah kalau nggak bisa meninggalkan. Ya, jadi misalkan Anda makan di depan itu di takjilnya itu misalkan ada gorengan-gorengan, situ ada arem-arem atau buras gitu kan, ya pilih arem-arem aja lah, kan nggak digoreng. Nah cocolah sedikit pakai sambal kacang itu. Nah itu loh. Jadi mulai mengurangi minyak yang masuk kan gitu kan. Apalagi mungkin jamaah-jamaah yang memberi masjid juga misalkan ngasih tahu gitu ya. Saya itu udah bertahun-tahun ngomong kayak begini, tapi belum pernah ketemu masjid yang menyediakan takjil sehat, belum ada. Tapi saya mikirnya lama-lama saya bangun masjid sendiri juga kalau gitu. Gitu ya. Tapi tidak apa-apa ya. Pelan-pelan kita belajar ya supaya ayo kita hargai badan kita ini yang Allah ciptakan dengan sempurna dan luar biasanya sekalian ya. Supaya nanti sampai akhir kehidupan kita atau masa tua kita tetap bisa dipakai nih badan. Ya, karena kita menjaga kesehatan, karena kesehatan itulah investasi. Wallahu a'lam bishawab, saya kira mungkin itu.